Bapak dan ibu memasuki usia 60 tahun ke atas. Seorang pria tidak lagi dinilai dari seberapa kuat tubuhnya atau seberapa tinggi jabatannya di masa lalu. Di usia senja, wibawa lahir dari ketenangan, dari cara berbicara, dari cara memandang hidup, dan dari bagaimana ia memperlakukan orang-orang di sekitarnya. Banyak pria merasa kehilangan peran ketika pensiun, ketika anak-anak sudah mandiri, dan ketika tubuh tidak lagi sekuat dulu. Padahal justru di fase inilah seorang pria bisa menjadi sosok paling berpengaruh dalam keluarga, jika ia mampu membawa dirinya dengan bijak dan penuh kedewasaan. Di usia ini seorang ayah atau kakek menjadi pusat keseimbangan emosi keluarga. Anak-anak dan cucu tidak lagi membutuhkan sosok yang galak atau penuh perintah, tetapi sosok yang bisa menjadi tempat bersandar, pria yang mampu menahan emosi, berbicara dengan tenang, dan menunjukkan kebijaksanaan dalam setiap keputusan, akan otomatis dihormati tanpa harus meminta. Wibawa sejati bukan tentang menuntut hormat, tetapi tentang menghadirkan rasa aman dan kepercayaan di hati orang lain. Sekarang saya ingin menyapa bapak-bapak semua yang sedang menonton. Bapak berasal dari mana? Apakah dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, atau mungkin dari kota kecil yang penuh kenangan masa muda? Ada juga yang menonton dari luar negeri namun tetap rindu suasana kampung halaman. Silakan tuliskan di kolom komentar. Kita ingin saling mengenal, karena di sini kita bukan hanya belajar, tapi juga berbagi perjalanan hidup di usia senja. Ada satu kisah dari Pak Mahmud, 66 tahun, seorang pensiunan pegawai di Bogor. Dulu beliau dikenal keras dan suka memerintah. Namun setelah pensiun, beliau merasa anak-anaknya mulai menjaga jarak. Bukan karena tidak sayang, tapi karena mereka merasa selalu disalahkan. Suatu hari Pak Mahmud berkata dengan jujur, "Saya ingin dihormati, bukan ditakuti." Sejak itu ia belajar berbicara lebih lembut, lebih mendengar, dan lebih menghargai. Hasilnya, anak-anaknya mulai kembali dekat, bahkan sering datang hanya untuk berbincang. Kisah ini mengajarkan satu hal penting. Wibawa sejati tidak tumbuh dari ketakutan, tetapi dari kehangatan dan rasa aman. Seorang pria yang tenang, yang tidak mudah tersinggung, dan yang mampu mengendalikan egonya akan jauh lebih disegani daripada pria yang selalu ingin menang. Di usia 60 plus, kekuatan terbesar seorang pria bukan lagi pada fisik, melainkan pada kedalaman jiwanya. Dalam seri ini kita akan membahas 10 kebiasaan pria sejati di usia 60 plus yang membuat mereka tetap berwibawa, dihormati anak-anak, disegani menantu, dan dicintai cucu. Bukan kebiasaan besar yang sulit, tetapi kebiasaan kecil yang bila dijalani dengan konsisten, mampu mengubah cara orang memandang kita di usia senja. Dan kita mulai dengan fondasi paling penting di segmen berikutnya. Kebiasaan pertama, pria sejati menjaga harga diri tanpa merendahkan orang lain. Salah satu sumber wibawa terbesar seorang pria di usia 60 tahun ke atas adalah caranya menjaga harga diri. Pria sejati tidak perlu merendahkan orang lain untuk merasa lebih tinggi. Ia tidak mengecilkan anak, tidak mengkritik menantu dengan kasar, dan tidak membandingkan diri dengan orang lain. Ia tahu bahwa harga dirinya tidak bergantung pada siapa yang ia kalahkan dalam perdebatan, tetapi pada siapa yang merasa tenang saat berada di dekatnya. Inilah kekuatan sejati seorang pria yang sudah matang secara batin. Banyak pria tua tanpa sadar kehilangan penghormatan karena sikap merasa paling tahu. Mereka sering mengoreksi, menyalahkan, dan menghakimi dengan alasan ingin mendidik. Padahal yang sering terjadi justru sebaliknya. Anak-anak dan keluarga menjadi lelah secara emosional. Mereka tidak menolak nasihat, tetapi menolak cara penyampaian yang membuat mereka merasa kecil. Pria sejati paham bahwa dihormati tidak sama dengan ditakuti. Ada kisah Pak Yusuf, 70 tahun dari Cirebon. Dulu beliau sering berkata, "Ayah ini sudah makan asam garam, kalian masih hijau." Setiap kali anaknya berbeda pendapat, Pak Yusuf langsung memotong dan menggurui. Lama-kelamaan anak-anaknya jarang berbicara. Sampai suatu hari beliau sakit dan merasa sangat kesepian. Ia baru menyadari bahwa kerasnya ucapan telah menjauhkan orang-orang yang paling ia cintai. Sejak itu beliau belajar berbicara lebih pelan, lebih menghargai, dan lebih mendengar. Menjaga harga diri berarti tahu batas antara tegas dan merendahkan. Pria sejati tetap punya pendirian, tetapi tidak menggunakan pendirian itu untuk menekan. Ia menyampaikan pendapat dengan tenang, bukan dengan nada yang melukai. Ia memberi arahan tanpa membuat orang merasa bodoh.
Dari sikap inilah wibawa tumbuh, karena orang lain merasa dihargai, bukan dihakimi. Di usia 60 plus, setiap kalimat kita akan diingat lebih lama oleh keluarga. Anak dan cucu tidak hanya mengingat apa yang kita katakan, tetapi bagaimana kita mengatakannya. Pria yang mampu menjaga martabat orang lain sedang menjaga martabat dirinya sendiri. Dan itu adalah salah satu bentuk tertinggi dari wibawa. Jika Bapak merasa pembahasan ini menyentuh atau mengingatkan pada diri sendiri, silakan simpan video ini atau bagikan kepada teman sebaya. Mungkin tanpa disadari, satu kebiasaan kecil seperti menjaga ucapan dan sikap bisa mengubah seluruh suasana keluarga menjadi lebih damai. Bapak dan Ibu. Kebiasaan kedua, pria sejati. Tidak takut mengakui keterbatasan. Di usia 60 tahun ke atas banyak pria bergumul dengan satu hal yang jarang mereka ucapkan, yaitu rasa takut kehilangan peran. Dulu mereka kuat, menjadi tulang punggung keluarga, pengambil keputusan, dan pelindung. Kini tubuh tidak sekuat dulu, daya ingat tidak setajam dulu dan kecepatan berpikir pun berubah. Pria sejati tidak melawan kenyataan ini dengan kemarahan, tetapi menerimanya dengan keberanian. Ia tahu bahwa mengakui keterbatasan bukan berarti kehilangan wibawa. Justru sebaliknya, itulah tanda kedewasaan yang membuatnya semakin dihormati. Banyak pria tua menjadi mudah tersinggung bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka takut terlihat lemah. Mereka tidak mau dibantu, tidak mau mengakui lupa, dan tidak mau menerima bahwa zaman dan tubuh sudah berubah. Akibatnya, mereka jadi mudah marah dan sering menyalahkan orang lain. Anak dan keluarga pun menjadi serba salah. Padahal ketika seorang ayah berkata dengan tenang, "Ayah sekarang butuh bantuan," justru rasa hormat dan kepedulian akan tumbuh dengan sendirinya. Ada kisah Pak Bambang, 73 tahun dari Malang. Dulu beliau selalu ingin terlihat mampu. Ketika mulai sering lupa dan salah menyebut nama cucu, ia merasa malu dan jadi mudah tersinggung. Sampai suatu hari ia berkata jujur kepada anaknya, "Ayah sekarang sering lupa, tolong diingatkan." Sejak itu suasana berubah. Anak-anaknya tidak lagi merasa tertekan, justru lebih sayang dan lebih perhatian. Dari kejujuran itu, kedekatan tumbuh. Mengakui keterbatasan bukan berarti menyerah pada usia. Justru itu adalah cara paling sehat untuk menjalani usia senja. Pria sejati tahu bahwa perannya sekarang bukan lagi sebagai pejuang yang harus membuktikan diri, melainkan sebagai penopang yang memberi ketenangan. Ketika ia berdamai dengan dirinya sendiri, keluarga pun lebih mudah berdamai dengannya. Anak-anak dan cucu tidak menuntut kesempurnaan dari seorang ayah atau kakek. Mereka hanya ingin kejujuran dan kehangatan. Pria yang mau berkata, "Ayah tidak tahu" atau "Ayah perlu bantuan," sedang mengajarkan pelajaran hidup yang sangat besar, bahwa kerendahan hati adalah kekuatan, bukan kelemahan. Di usia 60 plus, menerima diri sendiri apa adanya adalah salah satu kebiasaan paling penting untuk tetap berwibawa. Karena dari sikap itulah lahir ketenangan, dan dari ketenangan itulah rasa hormat tumbuh dengan alami, tanpa harus diminta. Bapak dan Ibu. Kebiasaan ketiga, pria sejati, menjaga nada bicara dan cara menegur. Di usia 60 tahun ke atas, cara seorang pria berbicara menjadi cermin dari kedewasaannya. Banyak pria merasa masih berhak menegur dengan keras karena merasa lebih tua dan lebih berpengalaman. Padahal, di usia senja, nada bicara justru jauh lebih penting daripada isi kata. Pria sejati tidak kehilangan ketegasan, tetapi ia menyampaikannya dengan cara yang tidak melukai. Ia tahu bahwa satu kalimat yang diucapkan dengan tenang bisa lebih kuat daripada 1000 teriakan. Banyak konflik antara orang tua dan anak bukan karena perbedaan pendapat, tetapi karena cara menyampaikannya. Ketika ayah berbicara dengan nada merendahkan, anak merasa tidak dihargai. Ketika teguran disampaikan seperti serangan, hubungan menjadi tegang. Pria sejati paham bahwa tujuan menegur bukan untuk menunjukkan siapa yang lebih berkuasa, tetapi untuk menjaga hubungan tetap sehat dan penuh hormat. Ada kisah Pak Darto, 68 tahun dari Banyumas. Dulu setiap kali anaknya salah, beliau langsung memarahi dengan suara tinggi. Anak-anaknya akhirnya lebih memilih diam dan menjauh. Setelah istrinya berkata, "Nada bicaramu membuat mereka takut, bukan hormat," Pak Darto mulai berubah. Ia belajar berbicara pelan, memilih kata yang lebih lembut. Ajaibnya, anak-anaknya mulai lebih terbuka dan lebih mau mendengar.
Dari situ Pak Darto merasakan bahwa wibawa tidak perlu dibentangkan. Menjaga nada bicara adalah bentuk kecerdasan emosi. Pria sejati tahu bahwa orang akan lebih mudah menerima kebenaran ketika disampaikan dengan kasih. Teguran yang penuh empati justru membuat anak dan menantu merasa dihargai, bukan diserang. Dan dari perasaan dihargai itulah rasa hormat tumbuh secara alami. Di usia senja, suara seorang pria menjadi suara yang ditunggu, bukan dihindari. Ketika kita berbicara dengan tenang, orang lain merasa aman. Ketika kita menegur dengan lembut, orang lain merasa ingin memperbaiki diri. Inilah kekuatan seorang pria yang sudah matang. Jika Bapak merasa kebiasaan ini penting, silakan bagikan video ini kepada sahabat sebaya. Mungkin ada banyak pria lain yang tidak sadar bahwa wibawa mereka bisa tumbuh hanya dengan satu perubahan kecil. Berbicara dengan lebih lembut dan lebih bijak. Bapak dan Ibu, kebiasaan keempat, pria sejati menjaga martabat keluarganya. Salah satu ciri paling kuat dari pria sejati di usia 60 tahun ke atas adalah caranya menjaga martabat keluarganya, baik di depan orang lain maupun di dalam rumah sendiri. Pria yang berwibawa tidak pernah menjadikan kelemahan anak, menantu, atau pasangan sebagai bahan cerita di luar rumah. Ia paham bahwa ketika ia merendahkan keluarganya di depan orang lain, sesungguhnya ia sedang merendahkan dirinya sendiri. Kehormatan keluarga adalah bagian dari kehormatan seorang pria. Banyak pria tua tidak sadar bahwa keluhan kecil yang mereka ceritakan tentang anak atau pasangan bisa menjadi luka besar. Kalimat seperti, "Anak saya itu pemalas," atau "Menantu saya tidak becus," mungkin terasa ringan, tapi dampaknya sangat dalam. Anak dan menantu yang mendengarnya akan merasa tidak dihargai, bahkan dipermalukan. Dari situ rasa hormat perlahan menghilang, digantikan dengan jarak dan rasa tidak nyaman. Ada kisah Pak Slamet, 71 tahun dari Klaten. Dulu beliau sering mengeluhkan anaknya kepada tetangga. Ia pikir itu hanya curhat. Sampai suatu hari anaknya mengetahui hal itu dan merasa sangat terluka. Hubungan mereka pun menjadi dingin. Pak Slamet menyesal dan mulai menjaga lisannya. Ia belajar membicarakan keluarganya dengan lebih hormat. Perlahan, kehangatan kembali. Pria sejati tahu bahwa rumah adalah tempat perlindungan, bukan tempat membuka aib. Jika ada masalah, ia menyelesaikannya di dalam, dengan cara yang tenang dan bermartabat. Ia tidak mencari pembenaran dari orang luar dengan cara menjatuhkan orang-orang yang ia cintai. Ketika anak dan pasangan merasa dilindungi, mereka akan berdiri di belakang kita dengan penuh hormat. Wibawa tidak dibangun dari cerita buruk tentang keluarga, tetapi dari sikap menjaga mereka dengan penuh tanggung jawab. Jika Bapak merasa kebiasaan ini penting, silakan simpan atau bagikan video ini kepada sahabat sebaya. Kadang satu kebiasaan kecil seperti menjaga lisan bisa mengubah seluruh suasana keluarga menjadi lebih damai dan penuh hormat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kebiasaan kelima, pria sejati tidak hidup di masa lalu. Di usia 60 tahun ke atas banyak pria terjebak dalam kenangan masa lalu. Mereka sering membandingkan zaman dulu dengan sekarang, merasa lebih hebat di masa mudanya, dan mengeluhkan perubahan yang terjadi. Pria sejati tidak terperangkap di sana. Ia menghormati masa lalu tetapi tidak hidup di dalamnya. Ia memilih untuk hadir sepenuhnya di hari ini, menikmati perannya sebagai ayah, kakek, dan penopang keluarga dengan cara yang baru dan lebih bijak. Anak-anak dan cucu hidup di dunia yang berbeda. Jika setiap percakapan diisi dengan keluhan tentang zaman sekarang, hubungan akan terasa kaku. Pria sejati justru ingin memahami dunia mereka, bukan menghakiminya. Ia bertanya, mendengar, dan belajar, bukan memaksakan standar lama pada kehidupan baru. Dari sikap inilah rasa hormat tumbuh, karena orang merasa dilihat dan dihargai. Ada kisah Pak Ridwan, 69 tahun dari Makassar. Dulu beliau sering mengkritik cara anak-anaknya bekerja dan mengasuh cucu. Setelah ia mulai mendengar dan bertanya, bukan menegur, hubungan mereka membaik. Saya baru sadar, katanya, tugas saya sekarang bukan mengatur tapi menemani. Dari perubahan kecil itu, suasana rumah menjadi lebih hangat dan penuh tawa. Hidup di masa kini membuat seorang pria lebih ringan. Ia tidak lagi merasa harus membuktikan diri. Ia tidak merasa kalah oleh usia. Yang ada hanyalah keinginan untuk menikmati waktu bersama keluarga dengan penuh kesadaran dan rasa syukur. Pria sejati tidak sibuk mengenang kejayaan lama, tetapi sibuk membangun kehangatan hari ini.
Dari sikap inilah wibawa sejati tumbuh, karena orang-orang merasa nyaman berada di dekatnya. Jika Anda merasa pembahasan ini menyentuh, silakan bagikan video ini kepada sahabat sebaya. Mungkin ada banyak pria lain yang juga perlu belajar melepaskan masa lalu agar masa tua terasa lebih damai dan bermakna. Bapak dan Ibu yang saya cintai, kebiasaan keenam, pria sejati. Menjadi sumber ketenangan bukan sumber ketegangan. Di usia 60 tahun ke atas, seorang pria yang berwibawa bukanlah yang paling banyak bicara atau paling sering memberi perintah, tetapi yang paling mampu menghadirkan rasa tenang. Rumah yang di dalamnya ada seorang ayah atau kakek yang tenang akan terasa lebih damai. Sebaliknya, rumah yang dipenuhi suara tinggi, keluhan dan kemarahan akan terasa berat bagi siapapun. Pria sejati memahami bahwa suasana emosional yang ia bawa masuk ke rumah akan menentukan kualitas hidup seluruh keluarga. Banyak pria tanpa sadar menjadi sumber ketegangan karena kebiasaan mengeluh, mengkritik dan merasa tidak pernah puas. Mereka mungkin lelah, kesepian, atau merasa tidak lagi dihargai. Tapi ketika semua itu diluapkan dalam bentuk kemarahan, yang terjadi justru jarak emosional. Anak-anak menjadi enggan berbicara, cucu-cucu menjadi canggung, dan rumah kehilangan kehangatannya. Ada kisah Pak Wahyu, 74 tahun dari Madiun. Dulu beliau sering merasa kesal karena anak-anak sibuk dan jarang datang. Setiap kali mereka pulang, yang terdengar justru keluhan. Akhirnya mereka semakin jarang datang. Setelah Pak Wahyu mulai menyambut dengan senyum dan obrolan ringan, tanpa menyindir, anak-anaknya kembali betah. Dari perubahan sikap itu, rasa hormat dan kedekatan tumbuh kembali. Pria sejati memilih menjadi tempat yang menenangkan. Ia menyadari bahwa di usia senja, kehadirannya seharusnya membuat orang merasa lega, bukan tertekan. Ketika ia berbicara, orang merasa didengar. Ketika ia diam, orang merasa aman. Menjadi sumber ketenangan bukan berarti memendam perasaan. Artinya, kita belajar menyalurkan emosi dengan cara yang tidak melukai. Kita boleh sedih, kecewa, atau lelah, tapi kita tidak perlu menjadikannya beban bagi orang lain. Di usia 60 plus, wibawa sejati tumbuh dari kemampuan menciptakan suasana damai. Jika Anda ingin dihormati, jadilah orang yang kehadirannya selalu dirindukan karena membawa ketenangan. Bapak dan Ibu. Kebiasaan ketujuh, pria sejati merawat diri tanpa rasa malu. Banyak pria di usia 60 tahun ke atas berpikir bahwa merawat diri adalah hal yang tidak penting. Mereka merasa cukup dengan apa adanya, tidak peduli pada kerapian, kesehatan, atau kebersihan diri. Padahal pria sejati justru memahami bahwa merawat diri bukan soal penampilan, melainkan bentuk penghormatan terhadap hidup. Ketika seorang pria menjaga kebersihan, berpakaian rapi, dan memperhatikan kesehatannya, ia sedang menunjukkan bahwa ia menghargai dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Anak dan cucu akan lebih mudah menghormati seorang ayah atau kakek yang terlihat segar, bersih dan tertata. Bukan karena ingin tampil muda, tetapi karena penampilan yang terawat memancarkan semangat hidup. Pria yang membiarkan dirinya kusut, malas bergerak, dan tidak peduli pada tubuhnya seringkali tanpa sadar mengirimkan pesan bahwa ia sudah menyerah pada hidup. Padahal usia senja justru waktu untuk hidup dengan lebih sadar dan penuh makna. Ada kisah Pak Suryanto, 70 tahun dari Solo. Setelah pensiun, ia sempat membiarkan dirinya tidak terurus. Rambut jarang dirapikan, pakaian seadanya, dan jarang keluar rumah. Ia merasa tidak ada lagi yang perlu diperhatikan. Setelah mulai berjalan pagi, merapikan diri, dan menjaga pola makan, suasana hatinya berubah. Ia merasa lebih percaya diri dan lebih dihargai oleh keluarganya. Dari kebiasaan kecil itu, wibawa pun kembali tumbuh. Merawat diri juga berarti menjaga kesehatan. Tidur cukup, makan dengan bijak, dan bergerak ringan setiap hari adalah bentuk tanggung jawab kepada diri sendiri. Pria sejati tahu bahwa jika tubuhnya terjaga, ia bisa terus hadir untuk keluarga dengan penuh kekuatan dan kejernihan pikiran. Jika Bapak merasa pembahasan ini bermanfaat, silakan bagikan video ini kepada sahabat sebaya. Banyak pria tidak sadar bahwa merawat diri adalah salah satu kunci terbesar untuk tetap dihormati di usia senja. Bapak dan Ibu. Kebiasaan ke-8 pria sejati. Tidak menggunakan rasa bersalah untuk mengikat anak. Salah satu kebiasaan yang paling sering merusak wibawa seorang pria di usia senja
adalah menggunakan rasa bersalah untuk mengikat anak-anaknya. Kalimat seperti, "Dulu ayah banting tulang untuk kamu, sekarang kamu lupa," mungkin terdengar seperti ungkapan rindu. Tetapi di hati anak, kalimat itu terasa seperti beban. Pria sejati tidak memaksa kasih sayang dengan rasa bersalah. Ia tahu bahwa cinta yang tulus tidak perlu ditagih. Banyak ayah merasa takut ditinggalkan. Ketika anak-anak sibuk dengan pekerjaan dan keluarga mereka sendiri, muncul rasa sepi. Namun ketika kesepian itu diungkapkan dalam bentuk tuduhan dan sindiran, yang terjadi justru jarak. Anak merasa tertekan dan tidak nyaman. Akhirnya, mereka menjauh bukan karena tidak sayang, tetapi karena lelah secara emosional. Ada kisah Pak Harun 75 tahun dari Pekalongan. Dulu beliau sering mengungkit pengorbanan masa lalu setiap kali anaknya jarang datang. Lama-lama anaknya menjadi enggan berkunjung. Setelah Pak Harun belajar mengungkapkan rindu tanpa menyalahkan, hanya dengan berkata, "Ayah senang kalau kamu sempat mampir." Hubungan mereka membaik. Dari perubahan kecil itu, kasih sayang tumbuh lebih alami. Pria sejati tahu bahwa anak-anak akan datang, bukan karena merasa bersalah, tetapi karena merasa diterima dan dirindukan dengan tulus. Ketika kita berhenti menagih masa lalu, kita memberi ruang bagi hubungan yang lebih hangat di masa kini. Wibawa seorang ayah tidak tumbuh dari kemampuan membuat anak merasa bersalah, tetapi dari kemampuannya membuat anak merasa aman dan dicintai. Inilah kekuatan yang membuat seorang pria tetap dihormati di usia senja. Di sepanjang pembahasan ini kita belajar bahwa menjadi pria sejati di usia 60+ bukan soal kekuatan fisik, suara yang keras, atau masa lalu yang gemilang. Wibawa sejati lahir dari ketenangan hati, kedewasaan emosi, dan kemampuan hadir dengan penuh kasih bagi keluarga. Kita telah melihat bagaimana menerima diri sendiri, menjaga cara bicara, melindungi martabat keluarga, dan hidup di masa kini membuat seorang pria justru semakin dihormati. Kita juga belajar bahwa pria yang menjadi sumber ketenangan, yang merawat dirinya, dan yang tidak mengikat anak dengan rasa bersalah adalah pria yang kehadirannya dirindukan. Anak dan cucu tidak mencari sosok yang sempurna, mereka mencari sosok yang membuat mereka merasa aman, diterima, dan dihargai. Dan itulah wibawa yang paling kuat di usia senja. Semua kebiasaan ini sebenarnya sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Dari satu nada bicara yang lebih lembut, satu senyum yang tulus, satu sikap menerima diri sendiri, hubungan keluarga bisa berubah. Dari rumah yang tegang menjadi rumah yang hangat, dari jarak menjadi kedekatan, dari kewajiban menjadi kerinduan. Jika Bapak merasa pembahasan ini bermanfaat, silakan simpan dan bagikan video ini kepada sahabat sebaya. Mungkin ada banyak pria lain yang sedang berjuang menjaga wibawanya di usia senja dan membutuhkan pengingat bahwa mereka tidak sendirian. Dan bila Bapak ingin terus mendapatkan konten yang menenangkan, menguatkan dan membimbing hidup di usia emas, silakan berlangganan channel ini. Bukan sekadar untuk menonton, tetapi untuk menemani perjalanan kita bersama menuju hari tua yang lebih damai, bermartabat, dan penuh makna. Terima kasih sudah menyimak dengan hati yang terbuka. Semoga setiap kebiasaan kecil yang kita pelajari hari ini menjadi cahaya yang menerangi hari-hari Bapak dan keluarga tercinta.